Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kemarin kita sudah sama-sama lihat upacara hari memperingati Pancasila. Di situ ada pertemuan antara Trisno, Megawati, Mas Gibran, dan Pak Prabowo. Jelas sekali menampar dua para pembenci di depan mereka ya. Ini wapres saya, ini presiden masa depan, jangan disenggol. Itu membuat anak abah, anak banteng, para pembenci pasti makin panas. Karena hubungan mereka jelas-jelas ditunjukkan masih adem ayem. Dan kali ini juga tentang Roy Suryo, Dr. Tifa, makin kesini makin jelas akan masuk penjara. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Dukungan ini pula kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional, para tengok tuh muka-mukanya nggak ada adem-ademnya, masyarakat tegang tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon, Dr. Rosi Surya, dan kawan-kawan serta para penasihat hukum Rizal nyebut namanya aja pun salah. Aktivis lainnya. Demikian ijazah palsu Jokowi semakin melebar ke beberapa dokumen lain, pasalnya ijazah SMA, KTP hingga kartu keluarga Jokowi untuk mendaftar ke KPU mulai bidik. Dikutip dari makin kelewatan ya. Disampaikan perwakilan tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM Taufik. Taufik mengatakan ada 36 lembar gugatan yang sudah disiapkan untuk sidang dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Solo pada Senin 2 Juni yang menegaskan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh pihaknya ke Pengadilan Negeri Solo tidak semudah itu, meski Barreskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi asli atau identik. Lebih lanjut, Taufik mengakui pembacaan gugatan secara penuh sebagai upaya agar masyarakat paham bahwa yang dipermasalahkan bukan sekedar ijazah asli atau palsu, namun pihaknya meminta KPU membuka semua data tentang proses pendaftaran Jokowi, termasuk apakah ijazah Jokowi dilegalisir atau tidak. Kemudian Taufik mempertanyakan apa saja yang diserahkan Jokowi ke KPU. Terakhir, Taufik mengklaim mempersiapkan kejutan lain, yakni pihak ketiga dari salah satu lembaga negara. Nah, kita kembali pada sejarah masa lalu. Seorang yang bernama Kopernikus, dia nggak perlu minta izin sama siapa-siapa. Iya, Nikolai Kopernikus. Diteliti, ya bumi ini matahari, ya kan. Dia bilang matahari yang menjadi pusat, bukan bumi. Ya. Dan Paus pada saat itu nggak setuju, menolak, maka dia dihukum. Karena di Alkitab itu dibilang, karena aku melihat matahari berjalan-jalan, katakan. Iya kan? Karena di Alkitab dianggap bumi yang pusat. Dianggap matahari yang jalan-jalan, bumi tetap gitu. Matahari itu kelilingi bumi gitu ya. Nah, bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab suci sebenarnya kan ekspresi dari seorang yang melihat, menyaksikan matahari itu jalan. Ya. Ya. Tetapi kemudian seorang ilmuwan seperti Kopernikus mengatakan bukan, matahari itu yang jadi pusat, bumi yang berputar. Kira-kira gitu. Itu teori heliosentris. Sama juga ahli kedokteran Persia, Ibnu Sina. Kalau dilarang-larang saat itu untuk melakukan penyembuhan dengan teknik-teknik yang justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran. Justru karena Anda marah, rakyat tahu ada yang sedang disembunyikan. Dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kardus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru memperkuat kecurigaan publik.
Saya tidak takut, karena saya tahu Tapi keyakinan apa sih yang mendasari misalnya nih Projo sendiri bahwa ijazah ini sah? Loh, pertama yang paling hakiki, paling sah segalanya ya UGM. UGM sudah berulang-ulang menyatakan. Kemudian apalagi sih Bareskrim sudah. Kemudian kita mau nggak percaya lagi kepada lembaga-lembaga negara, KPU segala macam. Terus kita mau percaya apa kepada negara ini gitu loh. Jadi publik juga harus dicerahkan, harus dikasih narasi-narasi yang benar lah. Jadi apa yang harus kita pegang di dalam kehidupan berbangsa dan negara ini? Hanya cuman omon-omon, kemudian kita bilang ijazahmu palsu, ayo buktikan. Lah, ini kan sudah melalui proses yang panjang. Nanti S1-nya udah ditunjukkan, sudah dibilang asli, SMA-nya nanti turun lagi sekarang sampai mereka ke SD. nuntut gitu. lagi KTP-mu, kan begitu. Kartu keluargamu tunjukin semua. Tapi yang lucu, kenapa ini diberlakukan hanya untuk Pak Jokowi? Ayo dong yang lain-lain gitu loh. Oke. Nah, kadang-kadang begini ya, saya heran ya dengan kelompoknya Roy Suryo CS ini. Ketika dia memframing orang, memfitnah orang, menghibah orang, seenaknya sendiri. Tapi ketika dilaporkan polisi, dianggap kriminalisasi. Nah, coba deh kamu menjadi Pak Jokowi deh, difitnah-fitnah terus diem. Kan enggak. Jadi harusnya menghormati juga apa yang dilakukan Pak Jokowi sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, karena hukum berlaku sama loh Pak. Dengan Pak Jokowi melaporkan, berarti kan Pak Jokowi merasa sudah tidak jadi presiden. Pak Jokowi seorang sipil. Nah, karena ini delik aduan, maka Pak Jokowi memang yang harus lapor. Nah, harusnya orang-orang yang dilaporkan ini jangan teriak-teriak kriminalisasi. Kalau kamu nggak mau diproses hukum, ya kamu jangan tebar fitnah. Jangan tebar adu domba, jangan tebar berita bohong. Karena bagaimanapun Pak Jokowi mantan presiden, bagaimanapun Pak Jokowi punya keluarga juga. Jadi dia ingin menjaga marwah dan kehormatan keluarganya. Jadi kita hormati. Nah, yang menuduh, yang memfitnah juga harus membuktikan bahwa fitnahnya itu benar apa enggak. Nah, itu harus dibuktikan di hukum. Tapi kan kalau pelapor sendiri yang tidak meyakinkan saja, itu Pak itu juga kan punya hak dalam bidang forensik dalam hal ini, dan dengan kami dia bisa membedakan tadi atau apalagi yang namanya ya nggak bisa. Hukum berdasarkan Roy Suryo nggak bisa Mas. Hukum berdasarkan apa? Ya institusi negara yang dijamin, yang diberikan hak, dialah yang menentukan. Ada polisi, ada kejaksaan, ada pengadilan. Ya harus menghormati ini dulu. Kan begitu. Nggak bisa menurut Roy Suryo, menurut Egy Sujana, menurut Nur Sugi, menurut Bambang Tri, nggak bisa begitu. Harus menurut hukum. Nah, lembaga hukum itu siapa yang dipercaya oleh negara itu? Ya, itu ada 3 institusi, polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Tuh, gitu loh Bos. tapi menurut Gus sendiri tidak langkah dari pagi untuk melapor. Betul, karena memang sudah lama difitnah, dihina. Nah, Pak Jokowi harus menjawab. Dari dulu saya sudah ngomong, Pak Jokowi harus hadir untuk
apa ya namanya, untuk menjaga dirinya, keluarganya, kehormatan, begitu. Nah, ketika Pak Jokowi melaporkan, jangan dianggap, oh dia berkuasa anaknya. Nggak bisa begitu. Lah masa Pak Jokowi harus diam terus? Diem aja wes. Kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa, nggak bisa. Wong itu delik aduan. Yang dihina Jokowi, Pak Jokowi, yang difitnah Pak Jokowi tentang apa? Tentang ijazah palsu yang selama ini digunakan pendaftaran di KPU, pendaftaran di wali kota, gubernur, sampai presiden 2 kali. Nah, untuk menjawab itu ya Pak Jokowi harus melaporkan. Nah, jika ada keputusan hukum yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka selesailah orang-orang yang memfitnah, yang menghina, yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Untuk memperjelas selesai itu apa nih? Apa? Untuk memperjelas selesai itu apa nih? Untuk Nah, kalau sudah ada keputusan hukum bahwa ijazah Pak Jokowi asli misalnya, ya kan berarti selesai. Mau gugat di mana? Banding, ya silakan aja banding. Nggak puas misalnya. Tapi namanya politik nggak akan pernah selesai. Nanti judulnya beda lagi nanti. Namanya orang ibaratnya ini, bencine teko kruat. Jadi bencinya itu belum lahir sudah benci sama namanya Pak Jokowi tadi. Padahal kan nggak boleh begitu. Benci jangan sampai dibawa. Kan sudah ada pernah yang sampai mubahala dulu itu, siapa itu, Nur Sugi itu, Gus Nur itu kan, mubahala sama Bambang Tri itu. Ternyata kan nggak bisa, sampai dihukum kan berarti dia bersalah karena menuduh orang ijazahnya palsu. tapi kan laporan kan tetap diproses dalam tanda kutip yang dilaporkan 35 orang ini yang dugaan kita di Polda Metro Jaya. Iya, kalau diproses berarti nanti ketika ijazah Jokowi benar, berarti 5 orang itu masuk penjara. Gitu. Ya. Setiap kata pasti ada pertanggungjawaban, apalagi ini di era medsos. Makanya jangan gampang-gampang. Jangan sampai dapat data dari si fulan, lalu ada perbandingan ini asli, ini palsu, lalu sudah memvonis, nggak boleh juga. Kalau dari pandangan agama aja juga sudah salah itu. Ghibah, namimah. Ya iyalah, ini kan gerakan politik sama gerakan adu domba yang secara, ya bisa saja Roy Suryo itu kepingin betul-betul asli bisa. Ada karena memang kebencian teko kuat tadi bisa saja itu terjadi. Ya kita hormati aja. Saran saya Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, hormati hukum aja, hormati hukum, kawal persidangannya. Kan nanti pasti pengadilan minta itu. Pak Jokowi, Anda sebagai pelapor, apa betul Pak Jokowi ijazahnya asli? Ya. Kuliah di mana dulu? Nah, tahun berapa? Iya. Sebutkan 10 orang yang Anda kenal sebagai mahasiswa UGM. Sebut mana ijazah aslinya, diperiksa, terus dibandingkan. Kan pasti diperiksa tuh. Dekannya, rektornya, Termasuk dosen pembimbing. dosen pembimbing, semuanya diperiksa itu. Bang, sedikit Bang, Surya juga sudah salah satu dugaan politik yang menangani perkara ijazah itu ke Abang melihatnya sudah tepat juga nggak? Kalau saya kan menilai Roy Suryo CS ini termasuk Happy Sugat, Sujana, Dr. Tifa, ya kan, Rismond, Sianipa. Mereka ini sebenarnya kan kaum propagandis yang sebetulnya anti demokrasi, tapi dia mengatasnamakan demokrasi. Dia menghantam pemerintahan yang dipilih secara demokrasi, tapi dia berteriak-teriak ini demokrasi. Orang-orang semacam ini kan sebenarnya tidak ingin negara kita ini aman, damai, tentram gitu. Karena mereka ini dibayar. Waduh, ada yang bayar ya? Dan kalau nggak ada yang bayar, ngapain dia capek-capek ngurusin hal-hal yang sepele? Ini. Siapa tokoh utama yang ada dalam perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 yang lalu? Tokoh utama itu bukan sang inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Tokoh utama itu justru adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ini harus kita cermati seiring dengan kemampuan seorang Gibran untuk menjaga jarak di antara kepentingan-kepentingan politik yang memposisikan Gibran sebagai tokoh yang bermasalah. Bayangkan saja, ia bisa duduk bersama dengan si pengusul pencopotan Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden, yaitu Wakil Presiden Purna Tugas Tri Sutrisno, dan ia duduk bersama dengan orang yang telah memecatnya dari keanggotaan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Inilah cara Gibran untuk memastikan bahwa kekuatan politik apapun, kepentingan politik apapun tidak boleh merusak sesuatu yang jauh lebih konstruktif terkait dengan kepentingan negara yang lebih besar, yang harus ditempatkan tinggi di atas kepentingan pribadi, golongan, dan partai politik. Oke, itu dia video game nomor dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.